dia sambil mainin apa, mainan anak ya, Heeh. tiba-tiba langsung bilang, "Yulia mah," gitu. Yulia. Sempet kaget dong, Yulia Oke. Yulia siapa gitu, sedangkan Sementara nggak punya nggak temen punya yang sementara namanya Yulia. nggak punya Hmm. sementara teman dari rumah, teman Hmm. saudara yang sebaya ya ini, Iya. nggak ada sama sekali yang namanya Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng kita di Horror Horizontal Podcast. Di kesempatan kali ini sudah ada narasumber, Iya, ya Kang ya. udah Seorang Ibu muda. Ibu muda. ibu muda. Yang mau berbagi ceritanya bareng kita. Hmm. Ini cerita tentang beliau, terlebih ini tentang anaknya ya. Tentang anaknya saat usia anaknya itu nginjak di usia, tadi kita sempat ngobrol itu berapa tahun? 5 5 tahun. tahun. Hmm. 5 tahun. Nah, jadi ada kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, dan ya buat kita sih lumayan creepy juga ya Kang ya, Betul. untuk keluarga kecil itu ya Betul. Kang ya, nggak ada ya, mendapatkan lah teror ya Kang ya, kejadian-kejadian aneh. Oke, kita langsung sapa aja Ya. Kang. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Teteh, pertanyaan pertama, ini kejadian di tahun berapa Teh? Kejadiannya di awal tahun 2016. Awal Ya. 2016 2016. itu kejadiannya. Ya. Oke. Mungkin kita langsung aja ya Kang ya, dengerin cerita Ya. lengkapnya Teteh, mangga silakan. Jadi di tahun 2010 saya mulai menikah dengan suami. Di tahun berikutnya di 2011 saya memiliki seorang anak perempuan. Awalnya sih berjalan seperti biasanya, adem ayem gitu, happy sama anak, bermain di rumah tanpa ada kendala apapun gitu. Pas di tahun 2016 nih awal cerita anak mengalami gangguan ya, macam mungkin bisa dibilang mistis juga ya. Iya. Lagi nonton TV sama anak, tiba-tiba anak tuh kayak mengalami kejadian yang sangat aneh gitu ya. Awal mulanya sih sering nangis gitu ya. Saya kira anak nangis pengen minum susu atau lapar gitu ya. Cuman dipikir-pikir kok nangisnya nggak pernah berhenti gitu ya. Sampai kan hati seorang ibu pasti ya ayah, ini anak kenapa gitu. Ketambah dilihat itu anak kalau setiap nangis itu nggak pernah ada air matanya, nggak pernah ada air mata sama sekali. Terus kan kalau cerita orang tua zaman dulu ya, katanya nih gini, kalau anak ya nenek lah, sebut nenek saya sih suka bilang gini, ade neng, anak kecil nangis nggak ada air matanya gitu. Cuman kan kalau dari saya sendiri mungkin karena ibu zaman sekarang ya nggak terlalu mempercayai hal seperti itu ya. Ya makanya yalah udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apalah gitu. Cuman kok anak nangisnya lama bener gitu ya, hampir berjam-jam tuh nangisnya nggak pernah ada air matanya. Nah akhirnya suatu saat si anak tuh lagi udah agak reda nangis, tiba-tiba anaknya duduk ngelihat ke pojokan kamar. Iya, kayak ada sesuatu yang ngajak ngobrol, ngajak main gitu. Sempat ada bercengkrama gitu sih ayah. Ada komunikasi. Iya, ada komunikasi juga. Dari situ tuh udah hati tuh, aduh ini ada apa gitu ya. Nggak dianggap dulu awalnya. Nah memang yang pada saat itu ya, komunikasi seperti apa yang Teteh dengar? Yang aku dengar ya, dia bilang begini ke pojokan, mama itu ada siapa? Gitu. Oke, mama itu ada siapa? Pas ditanya ada siapa gimana gitu ya, mau ngelirik, takut, tapi si anak tetap setuju ke pojokan itu. Terus ya saya sendiri bilang nggak ada apa-apa nak gitu. Tapi si anak itu sampai 3 kali bilang, tuh ada siapa? Oh terus-terusan nanya. Padahal posisi cuman berdua Posisi sama cuman anak berdua. pada saat itu di rumah tuh. Ya suami kebetulan kerja malam, nggak dihiraukan lah gitu. Sampai ke 3 kali dia tetap bilang ada siapa. Ya udahlah ini positive thinking tadinya. Nangis lagi si anak tuh.
Nangis Nangis lagi. lagi, Ah, panik dong aku ya. ah, Ketika panik, nelponlah aku suami. hmm, Suami bilang, "Udah nggak ada apa-apa," katanya, "tenang aja," gitu. ah, Hmm. Malah nyuruh akunya yang, "Kamunya harus tenang," katanya. ah, Aduh, bukannya nggak bisa tenang ya, karena ngelihat anak tuh kalau udah nangis, ibu hmm. tuh suka refleks Iya, ya. iya, iya, Mhm. khawatir ya. Iya betul, Nah, khawatir nah tapi banget. Teh, ini nangisnya itu ya, pas Ya, begitu nangis yang kedua kalinya, mhm. apakah ada lagi dia ngeluarin suara gitu ya, atau misalkan dia komunikasi lagi dengan Hmm. sesuatu yang dia lihat di pojokan kamar itu? Ada, Heeh, dia tuh bilang yang ya mungkin 4 kalinya dia heeh, berinteraksi ya, heeh. Hmm. "Sana pergi," katanya, "aku nggak akan main," gitu. Kesana pergi, aku nggak akan main. Iya, Hmm. di Oh, situ Oke. semakin panik ya, gitu, iya. nggak ada siapa-siapa. Ada sih neneknya waktu itu, neneknya ada Hmm, cuma di kamarnya, hmm, aku di kamar berdua. aha, Dibilang, "Mau main sama siapa? Ini kan udah hampir mau jam 10," gitu. aha. Hmm. Dibilang, "Tetap aja aku nggak akan main," gitu. Hmm, Ya aku pikir, ya udahlah mungkin anak karena halusinasinya atau iya. apa, Hmm, Imajinasinya mungkin ya Teh. imajinasinya hmm, itu awalnya gitu hmm. berpikirnya. Oke, berarti Iya. anak tuh di usia 2016 itu berarti 5 5 tahun. tahunan. 5 tahun ya? Iya, Iya, Karena berarti awal pertama memiliki anak tuh di 2011. iya 2011. Ya Oke. bener. berarti ya si anak pun kan komunikasinya udah lancar Udah ya Teh lancar. ya, udah Mhm, bisa ngomong kalau dia iya gitu. ngerasain apa, ada hal apa. Nah, Hmm. kemudian setelah malam itu gitu ya, setelah Iya. malam itu apakah itu berkelanjutan atau cuman sampai 4 kali itu Teh? Setelah aku nenangin anak, Hmm, alhamdulillah di situ anak mulai tenang ya, Ayah. Hmm. Udah mulai hmm. bisa tidur setelah anak itu bilang, "Aku nggak akan main," katanya. Oh, jadi sampai di situ itu anak tenang. Tenang, Heeh. anak tenang, Hmm. anak bisa tidur, udah nggak rewel, nggak Hmm, nangis. Ya di Hmm. situ jadi aku cuman berpikir, cuman Halusinasi. imajinasi anak iya. aja, udah aja Hmm. gitu. Karena anak udah mulai tenang, tapi hati teh perasaannya teh kayak yang, aduh ini kayak yang beneran ada gitu, sosok yang Iya. maksud anak itu. Hmm. Oke. Ya akhirnya pada saat itu suami udah pulang lah, Ayah ya, udah jam 12 malam juga Hmm. udah mulai pulang. Suami tuh menanyakan lagi gitu Hah. apa yang tadi ditelepon aku gitu. Hmm. Iya, Ya iya. akhirnya aku cerita dengan si Oke. anak yang begitulah gitu, katanya Hmm. ngeliat di pojokan. Iya. Tapi pada saat jam itu juga si hati aku teh kayak yang sosok tuh kayaknya masih ada gitu. Oh, Akhirnya si oke. suami tuh kayak yang ngelirik-ngelirik gitu. Hmm. Terus dia bilang sambil nepuk pundak saya, Nah. "Udah, kalau mau istirahat aja, jangan terlalu dipikirin, yang ada kita doain aja weh," gitu bilangnya. Oke. Iya, Nah, sampai di situ mah kalau untuk malam itu masih kejadian sampai di situ, sampai sampai si di anak udah tenang, udah ah, tidur gitu. Nah, Untuk malam kemudian itu memang ada lagi kejadian di besoknya? ada, karena emang nggak sekali 2 kali untuk Aha. anak itu, Oke. dan di Nah, besoknya juga di siang harian gitu, saya ah, ngelihat si anak tuh kayak yang lagi ngobrol sendiri, bermain boneka tapi ngobrol sendiri gitu. oh. Iya. Ngobrolnya gimana Teh? Apa ada yang Teteh dengar Ah. saat Ya itu ya? ngobrolnya tuh kayak yang anak lagi main gitu, lagi main boneka gimana Heeh, gitu. Hmm. Kayak misalnya, ya kalau mungkin anak seumur sebaya 5 tahun main boneka tuh Heeh, gimana, jadi heeh. kayak ada yang temennya gitu, "Ih main Ah, boneka ayu," gitu. Padahal di oh, situ posisi cuman saya aja sama anak saya berdua gitu, nggak ada aha. siapa-siapa lagi, tapi si Ah, anak tuh kayak yang udah nyaman dengan dunianya gitu. jadi kayak yang udah ngobrol ngobrol akrab ya? Ngobrol akrab banget kayak Heeh. yang sama teman sebayanya Iya, gitu. padahal saat itu di kamar itu Hmm. cuman sendiri. Cuman sendiri karena emang nggak ada anak kecil lagi, cuman anak saya aja di situ anak Ah, kecilnya. nah, pertanyaan saya gini Teh, reaksi Teteh sebagai ibu Iya. ya, ngelihat anak gitu kan seperti itu nih. Anak ya taruhlah kita lah Kang ya, Iya. ngelihat anak kita tiba-tiba misalkan lagi main ngobrol sendiri seperti ada lawannya ya yang diajak ngobrol. Reaksi Teteh pada saat itu apa yang Teteh lakuin ke itu anak? Yang pertama sih kaget ya, Hah? yang pertama kaget karena nggak ngerti juga harus digimanain gitu ya, Oke. cuman masih nggak percaya kalau emang ada yang temenin, Mhm. nggak ngelihat juga gitu ya. Aha. Cuman sempet kalau ngobrol sama suami ya kayaknya ini anak memang ada temennya gitu. Mungkin karena kalau suami sendiri sih kayak lebih peka mungkin ya, kalau saya tipe ibu yang kalau dibilang orang yang biasa-biasa Ya, nggak bisa peka, lurus-lurus aja gitu. ya. Hmm. Cuman kan yang lebih
lebih ngelihat secara gininya gitu, Aha. lebih ke saya dibanding suami mungkin ya, Iya, Ayah karena gitu. maksudnya kan teteh yang sehari-hari sama anak. Gitu. Cuman kan sempet nanya-nanya juga sih gitu Aha, ke teman yang lain gitu. aha. Sebenarnya anak saya kenapa, gimana gitu. Hmm. Cuman kan kadang kalau cerita ke orang tuh kayak udahlah namanya juga anak kecil wajar katanya kalau cuman ngobrol-ngobrol gitu. Ada nggak part di mana anak itu tuh ya aneh gitu kayak ada Iya. teman? Ada sih pernah Hmm. pernah ada Hah? kayak gitu. Karena di rumah aja bukan sekali dua kali. Bukan Hmm. sekali dua kali si Hmm. anak tuh kayak berinteraksi. Heeh, Oke. yang teteh denger Hmm. apa? Lebih spesifiknya Iya. itu Ya apa? lebih spesifiknya ke yang main yuk gitu. Main yuk sama Aha. aku gitu. Kadang Ah. kalau misalnya si anaknya lagi bad mood ya, kalau Nah, bahasa anak sekarang, iya. aku nggak akan main gitu. Padahal si anak tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi lebih Hmm. ke kayak mah suka ada yang ngajak mainin aku katanya gitu. Kalau Sempat anak bilang ke teteh si anak jadi tuh. yang sempat lebih kedengar tuh kayak anak seusianya lah, Iya, main iya. yuk gitu. Heeh. Yang sering kedengar pisan mah gitu. Lebih ke kayak ayo main gitu. Nah, dan kalaupun ngobrol gitu kan, iya yang ngobrol anak-anak aja teteh Ngobrol denger anak-anak gitu ya. aja, gimana sih Heeh. anak umur 5 tahun Iya. lagi main boneka gitu, Iya interaksinya misalkan. tuh pas banget Iya. gitu. Kalau ditanya pun juga sempat nanya ya Dede lagi main sama siapa? Itu ada teman Dede gitu. Nah itu yang tadi saya tanyain itu. Iya. Iya Ya. gitu, itu Iya. teman Dede istilahnya. Reaksinya teteh pada saat itu teteh tuh nanya ke anak. Nanya, sempat Lagi berpikir apa? ya. Heeh. Itu ada teman Dede katanya. Ada Iya, teman ada Dede. teman Dede katanya. Nah, kemudian teteh pas ngedengar kayak gitu, Kaget awalnya, Hmm. teman Dede dari mana gitu ya. Iya. Cuman ya udahlah karena kalau kata orang Sunda mah ngabebenjokeun diri sorangan saya Iya, teh karena nenangin gitu diri ya. nenangin. Yaudah yuk masuk masuk kamar lagi atau mau jajan apa. Enggak, teman dedenya katanya belum pulang gitu. Oh, Iya, temen gitu. dedenya belum Iya, pulang. kadang sempat juga pernah sih ada cerita kayak yang nyamper kalau kata orang Sunda mah. Oh, yang ngajakin. Main yuk gitu. Aha. Di luar itu. Teteh pernah sempat ngedenger suara itu. Enggak, kalau kedengar cuma si anak katanya mama katanya ada yang nyamper aku. Wow. Gitu Ada main yang yuk nyamper. sementara gitu. teteh lihat ke depan rumah nggak ada Nggak siapa. Iya, ada. karena suaranya pun teteh nggak denger Iya, kan ya. tapi terkadang kalau anak udah ada di kamar tuh katanya udah ada yang nyamper. Itu bilang. Nah, itu Makanya teh, selalu di kamar itunya tuh. Nah, itu setiap hari durasinya berapa lama sih? Kalau ya sering main sendiri, sering ada yang ngajak main kayak gitu. Sekitar 30 menit sih. Jadi kayak apa ya? Anak sebaya ya kalau main yang tahu waktu gitu. Iya. Sekali main itu kurang lebih 30 menit. Dan dalam sehari itu bisa berapa kali dia main ya dengan sosok itu? 2-3 kali. Sehari itu 2 karena sampai mungkin 3 gak ada kali. teman ya. Jadi lebih gampang mungkin. Sehari Iya. itu bisa sampai 2-3 kali. Nah, reaksi dari suami itu ya gimana gitu Iya, kan ngelihat, maksudnya ini bukan kan ngelihat. kejadian tiap hari lah. Dia kan Iya. pasti ngedenger curhatan teteh Iya, kan. pasti. Ini Iya. begini loh, tadi siang mah begini, hari ini mah begini. Nah, reaksi suami seperti apa teh? Ya kaget pasti ya. Kalau kaget pasti ya sempat reaksi itu kayak kalau kata orang bawalah ke orang bisa gitu. Sempat kepikiran digituin, untuk sempat dibawa. kepikiran gitu. Ya kalau enggak si anaknya kita diinin dulu, katanya dibersihin dulu gitu. Iya, dijagain lah Ya, ya. dijagain dulu katanya. Awalnya sih nggak percaya ya, karena jujur aku tuh tipe ibu yang bukan gak peka, tipe ibu yang nggak ada yang kayak gituan mah. yang lurus-lurus gitu. aja. Ya, kalau aku tipe gitu lurus-lurus aja lah gitu. Cuman kan karena bukan sering ya, karena tiap hari sama anak gitu ya. Dan ngelihat. Dan ngelihat otomatis kayak yang ini teh bener ada nggak sih gitu ya, ini ada nggak sih gitu. Ya terutama kadang saya pribadi pun juga kalau lagi di kamar ya ada suka ngelirik pojokan, bener ada nggak sih gitu. Tapi selama itu teteh belum sempat ngelihat itu sosok. Belum sempat, tapi kalau kayak yang merinding bulu kuduk nih iya. gitu sempat ngerasain itu gitu. ngerasain. Pertanyaan saya berikutnya begini. Ini kan sekian hari ya yang teteh lewatin. Teteh setiap hari ngebarengin anak dan ngeliat seperti apa kan itu anak ya kesehariannya. Dia ada main 2-3 kali dengan sosok ya yang teteh nggak lihat. Teteh sebagai ibu ya, nalurinya nih sebagai orang tua.
apakah teteh ada bertanya secara detail, ya Kang ya, ke anak? Ini anak 5 tahun loh, ya secara verbal udah paham. dia udah bisa untuk bicara, untuk menceritakan sesuatu. Nah, posisi teteh sebagai ibu, apakah ada saat itu menanyakan secara detail ke ini anak? Itu siapa atau bagaimana atau kenapa? Nah, ada nggak teh? Ada. Ketika waktu itu lagi berdua sama anak, kebetulan anak lagi apa ya? Lagi manja-manjanya sama ibu ya. Udahlah aku suka kesempatan nih buat nanya gitu. Aku nanya ke anak aku, Dek, Dede suka main boneka tuh sama siapa? Aku bilang gitu. Awalnya dia gimana sih anak kalau ditanya tuh kan kadang nggak cepat respon ya ayah. Kayak males-malesan. Gitu. Malah dia bilang gini, emangnya kenapa mama nanya-nanya, emang kenal gitu. Iya, akhirnya aku lah kok anak langsung bilang gitu ya. Aku langsung tanya aja, ya udah siapa teman Dede, kan mama pada kenal sama teman Dede. Dia sambil mainin mainan anaknya, tiba-tiba langsung bilang Yulia mah gitu. Yulia. Sempet kaget dong. Yulia siapa gitu. Sedangkan sementara nggak punya teman, sementara yang namanya Yulia. Nggak punya, sementara teman dari rumah, teman saudara yang sebaya ya ini nggak ada sama sekali yang namanya Yulia. Nah, kemudian terus sempat dipancing juga ya. Yulia siapa Dek? Dia selalu bilang itu yang suka nyamper mama, selama saya nggak tahu gitu. Yang suka nyamper, perasaan karena anak saya tuh diamnya tuh di rumahnya tuh kayak yang nggak punya teman-teman yang suka nyamper sering gitu. Paling kalau main sama tetangga pun juga sama mamanya, sama mamanya. Jadi kalaupun mau main juga sekarang kan suka udah canggih ya, mama itu lewat HP gitu. Tapi ini kayak zaman dulu anak ngajak main gini kan, tiap jam siang hari main yuk gitu. Jadi nyamper, siapa yang nyamper? Udah mama kayak yang tahu aja, pokoknya teman Dede namanya Yulia gitu. Kadang sempet halo Yulia siapa gitu. Pasti Cuman nggak terlalu nggak aku terlalu tanya lebih banyak lagi karena takutnya anaknya nggak nyaman juga ya gitu. Tapi sempet nggak teh teteh mempertanyakan, maksudnya gini, ya ini kan hal-hal yang wajar buat saya ya Kang ya. Di saat si anak menanyakan misalkan Yulia ya, apakah teteh pernah menanyakan emang Yulia itu kayak gimana sih deh orangnya gitu ya? Misalkan teteh ada nanya ke seperti itu gitu kan ya ke anak, ada nggak? Pernah aku sempat nanya, Dek Yulia tuh yang mana sih mama? Boleh kenal nggak gitu awalnya. Perasaan teman Dede nggak ada yang namanya Yulia. Dia sempat bilang gini, ada mama katanya gitu. Pokoknya mah anaknya gelis gitu ya, cantik gitu ya. Kata aku terus bilang orang Sunda deh gitu. Ya nggak tahu tuh udah pokoknya mah senang anaknya teh gelis, mama rambutnya tuh panjang, kayak dikucir kayak Dede sana gitu, dikucirnya teh ada 2. Terus tingginya gimana? Sama kayak Dede cuma ya lebih tinggi dikit lah sana gitu. Terus aku bilang pakai baju enggak gitu ya. Anak langsung spontan dipakai baju dong mah, katanya bajunya bagus, suka pakai baju itu warna putih mama, tapi ada bunga-bunganya dikit gitu. Ini udah. Setelah itu teh pasti kan ya reaksi makin nggak karuan ya teh ya. Terus tadi sempat teteh bilang juga ya suami sempat ada rencana mau dibawa ke orang pinter atau orang bisa, kalau enggak anak ini dibersihin dulu lah. Tadi teteh sempat bilang. Nah terus selanjutnya itu jadi teh dibawa ke orang bisa, dilakukan kah? Cuman dilakukannya teh masih nunggu suami itu kan kerja ya, kerja bagian malam jadi nunggu luang waktu. Dan mungkin suami juga kayak yang mungkin itu katanya masih imajinasi gitu. Jadi sempat ketahan-tahan ya, karena sebenarnya. Suami meyakini kalau itu tuh bisa jadi imajinasinya anak gitu ya. Nah terus pada akhirnya jadi pada saat itu ya, di momen apa yang sampai akhirnya teteh gitu kan ngerasa wah ini anak gak beres, ini anak kudu dibawa nih misalkan ke ustadz atau ke orang pinter atau apa. Ada momen apa yang ngebikin teteh akhirnya sama suami berpikir ini kudu cepet nih dibawa-bawa
gitu? Nah ada ya ketika pada saat kebetulan suami lagi libur dan kebetulan juga awal bulan ya kita bertiga itu pergi ke swalayan lah gitu ya, suatu tempat perbelanjaan gitu. Kan kalau di tempat perbelanjaan gitu terkadang banyak kayak yang lorong-lorong gitu ya ayah, karena kan ini bagian ini di bagian itu. Ketika saya dan suami lagi asik ngambil-ngambilin barang kebutuhan buat di rumah ya tiba-tiba seketika si anak tuh kayak yang diem dan tiba-tiba lari ke arah lorong kayak perabotan rumah tangga. Ya, kebetulan perabotan rumah tangga tuh emang yang jarang dilalui sama orang dan kebetulan juga mungkin tempatnya agak pojokan. Ketika anak itu di situ dikejarlah sama suami. Ketika dikejar sama suami si anak itu tiba-tiba lagi jongkok, lagi ngobrol, kayak yang lagi ngobrol gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ya, lagi ngobrol, disamperin lah sama suami ya. Karena takut gimana juga karena di tempat sendiri gitu ya. Ya lebih kalau suami tuh nyamperin lebih kayak yang takut ada barang pecah apa gitu kan karena anak masih usia 5 tahunan gitu ya. Ketika dideketin si anak tuh kayak yang lagi berinteraksi, katanya lagi ngobrol sambil jongkok, ditanya lagi apa, ya anaknya juga bilang lagi ngobrol gitu. Entah ngobrol sama siapa gitu. Pada saat itu ya langsung mungkin si anaknya nyaman dengan kenyamanan ngobrol di situ gitu. Akhirnya aku lihat juga aku panggil ya papahnya anak itu. Oh iya bentar katanya gitu. Diambillah si anaknya gitu. Tapi mungkin karena anaknya nyaman atau apa juga nggak tahu, tetap aja katanya ada yang ngajak ngobrol gitu. Pada saat itu nggak langsung berpikir apa keseringan kebiasaan dia itu yang di rumah ya. Sempat berpikirnya aku gini, kok ke bawah sih ke sini gitu. Padahal kan kalau kata kasarnya ini kan beda tempat ya gitu. Oh maksudnya yang di rumah gitu. Iya, sosok yang di rumah rumah. anak yang sering anak ceritain. Aku pikir lah kok masih ke bawah ke sini gitu. Cuman masih berpikir positif thinking lah gitu ya. Akhirnya lanjut belanja lagi kita gitu ya. Dari si anak sih emang kayak yang gak terlalu masih ngobrol atau apa mungkin ya gitu. Akhirnya ya udahlah kita pulang aja nih kita tuh pulangnya tuh ya kalau kata orang tua dulu mah kersareupna geuningan gitu. Ngedeketin maghrib. Ngedeketin maghrib. Kadang orang tua tuh suka bilang kalau lagi sarepnya jangan di luar Neng, apalagi bawa anak geuningan. Kadang kan kalau orang tua zaman sekarang mah ya mau sarepnya malam juga ya gitu. Nah akhirnya ketika di tengah perjalanan si anak tuh kayak yang mah itu ada yang ngikutin hati tuh ngikutin siapa gitu ya. Terus ada yang ngikutin lagi ngelayang katanya gitu. Kalau ngelayang itu mungkin bahasa Sundanya mah terbang kayak apa ya? Iya ngelayang gitu ya ngelayang gitu. Sempat berpikir lah kok orang pakai motor perasaan di belakang banyak yang pakai motor, pakai mobil masa sih ngelayang gitu ya. Terus sama papahnya pun juga udahlah deh jangan ngomong apa aja gitu. Bener Pak itu ngelayang katanya gitu. Kadang sempat aduh ngelayang gimana gitu ya. Karena kan kalau orang awam mah ngelayang tuh pasti dina pikirannya juri gitu ya. Nah Teh buat suami ya, saya punya 2 pertanyaan nih buat Teteh. Yang pertama, buat suami ngelihat saat di swalayan itu kan ngelihat si anak ngobrol, apakah suami kelihatan juga Teh kalau dia itu kaget? Ya, mungkin buat suami apakah ini hal baru Teh ngelihat anak ngobrol sendiri atau sebelumnya suami pernah ngelihat kalau si anak itu ngobrol sendiri gitu? Kalau buat suami kan cuman baru dengar cerita dari sayanya aja ya ayah. Mungkin ketika kejadian pada saat di lorong swalayan itu si suami pun juga sempat berpikir berarti benar nih apa yang diceritain saya bukan cuman karena saya mungkin anak sedang berimajinasi atau apa gitu. Karena ngelihat langsung. Karena ngelihat langsungnya itu seperti yang kayak ini nggak mungkin kalau cuman
di swalayan aja dia bisa ngobrol Iya, gitu. Ya sementara akhirnya lawan bicaranya nggak ada kan iya, ya? lawan bicaranya nggak ada. Heeh. Ketika ditanya si anak pun beberapa kali juga tetap ngobrol-ngobrol gitu. Ya Mmm. akhirnya suami dari situ ya mulailah mungkin percaya, mungkin cuman bukan cuman imajinasi anak Iya. sebayanya gitu. Benar benar. Nah, Iya. kemudian di perjalanan itu Teteh sempat nanya ke anak, Mhm. misalkan, "Dek, itu yang ikutnya memang gimana?" Iya, gitu kan, atau atau siapa, ya apa siapa? di perjalanan atau setelah Teteh nyampe Mhm, rumah gitu kan ya, mhm, nanya ke anak, sempat ada Teteh nanya? Sempet aku bertanya Heeh gitu, heeh. sempet, sosok seperti apanya itu, cuman nggak di jalan dia bercerita Heeh, gitu. Karena oh. yang dia lihat, yang dia ingat pun cuman kata-katanya melayang gitu. Mmm, Cuman oke. kan kalau dari pikiran saya melayang tuh juri Iya gitu ya, karena iya. kan kalau orang naik motor mana mungkin melayang, Mmm, gitu. Cuman iya. sempat ditanya lagi, "Yang kayak gimana?" Ya itu adalah melayang gitu, cuman nggak Heeh. berani untuk nanya-nanya juga untuk lebih Nanya jauh lebih lagi gitu jauh, ya, cuman nah. pikirnya teh ya udahlah sampai rumah aja mungkin anak bisa bercerita dengan Oh, tenang, pikir oke. aku dari nah. situ Nah, kemudian gitu. sampai rumah akhirnya itu anak nyerita ke Teteh? Berceritalah di Ah hadapan papahnya dengan Mhm, hah, bercerita bahwa bukan orang mungkin ya, sosok yang iya, heeh. melayang mhm, itu ada tanduknya, giginya tuh kayak yang bertaring, merah. Lebih kaget Oh, lagi dong gitu. berarti Jadi ini makhluk yang beda ya? terus aku sambil bilang, "Ini sosok apa lagi?" gitu ya, gitu. yang si anak kecil ini aja belum terpecahkan Iya, gitu ya. betul Mhm, betul. Tepat di swalayan pun juga berpikirnya, "Oh anak kecil bisa ikut ke sini," gitu. Ternyata Heeh. beda lagi sosoknya gitu. Mmm. Sempet kaget, Oh, ngeruas lah kalau kata iya, orang Sunda mah gitu heeh, ya. mhm, Percaya nggak percaya tapi anak ngalamin gitu ya. iya, Mau dibilang anak bohong tapi kita juga ngeliat mhm gitu. mhm, mhm, sih. Ya akhirnya kalau ditanya ke si anak tetap gitu jawabannya gitu ya. Sosok eee, yang bertaring, tanduknya merah heeh. gitu, badannya ya gede gitulah. Nggak tahu nih sosok Oh, apa ya kalau iya iya. ini mah gitu. Reaksi suami Teh saat itu ngedenger cerita seperti itu reaksinya dia gimana? Saat itu ketika suami melihat reaksi si anak, Mmm, terdiam terdiam dan menyuruh si oke. anak, "Ya udah Dek, masuk kamar aja dulu," gitu. Karena Mhm. mungkin nggak mau terlalu banyak ngobrol juga ya ke Iya anaknya, iya gitu. Mhm, iya iya. Akhirnya si anak itu ke kamar, dia tidur, si suami itu ngobrol lah sama saya gitu. Ternyata bener apa yang dialamin, apa yang ceritain sama saya dan Ah, dialami sama si anak itu gitu iya ya. iya. mhm, Akhirnya benar kalau anak kita tuh kayaknya emang harus dibawa, adalah katanya teman suami itu yang seorang ustad gitu. Ya Mhm, akhirnya dari mhm, situ juga mungkin mau nggak mau ya untuk nyelamatin anak juga ya, bener. aku nurut ke suami gitu, "Ya udah ayo," kata aku, Mhm, "kalau bisa bawa aja secepatnya," gitu. heeh. Terus suami bilang, "Ya udah di minggu depannya di saat suami libur lagi kita bawa aja si anak untuk ke teman yang ustadznya itu." oke. Udahlah Oke. pada saat itu karena udah selesai bicara, Nah, dibicarakan juga, heeh kita tuh berdua ke kamar, ngelihat si anak emang udah tidur. heeh, Mhm, Cuma pas dideketin tuh si anak tuh kayak yang beda, beda oke. banget gitu. Heeh. Bedanya tuh keringetan, keringetan gitu dari ujung sampai ujung tuh si anak tuh keringetan banget gitu. Keringetan. mhm, Cuma kan Heeh. mikir, "Aduh ini anak nggak biasanya ini Mhm, keringatan nih," gitu. mhm, Aku heeh. pegang, agak panas ternyata gitu. Oh, oke. Panas heeh. gitu. Mmm, Kaget dong ya, heeh. kenapa Mhm, anak kok habis dibawa Iya, jalan-jalan lah kalau heeh, istilah anak ya, iya iya. mhm, tiba-tiba keringatan, terus Tiba-tiba panas, demam, heeh. nggak biasanya nih gitu, Iya. sedangkan dari siang aja dia aktif, Mmm, aktifnya nggak terlalu aktif banget iya ya, aktif iya biasa anak iya. kecil gitu. Mhm, Akhirnya dikasihlah obat penurun panas gitu ya, mhm. tadinya kan cuma pikir, mungkin masuk angin karena dibawa Iya, naik mhm, motor iya gitu, masih iya. berpikir positif lah kalau Mhm, saya. Ya mhm, akhirnya kata papahnya, "Ya udah kasih obat aja dulu." mmm. Dikasih obat, ya si anak udah mulai agak turun Heeh, panasnya, dia bisa tidur. Nah di lewat jam 12 deh ya, kalau jam 2-an heeh, gitulah, iya, mhm, heeh. tiba-tiba si anak tuh kayak yang ngigo, ngigonya tuh Oh, bikin kaget, heeh. ngigo dengan kata-katanya tuh, "Aku nggak mau ikut, aku nggak mau ikut," gitu.
Oh, ngigau si anak itu ngomong terus-terusan, "Aku nggak mau ikut, Iya, aku aku nggak nggak." mau ikut gitu. Heeh, nah, Oke. Sedangkan pada posisi itu kan anak lagi tidur ya gitu. heeh, Iya. Sempat berpikir juga nggak mau ikut siapa gitu. Aku mhm, pikir ya cuman mimpi doang gitu ya. Mmm. mhm, Tapi anak tetap aku nggak mau ikut ngigonya itu beda gitu. aha, Bedalah nah, kalau orang lagi ngigo atau ngimpi gitu. Beda heeh, gitu. heeh, Nggak mau ikut siapa juga nggak jelas gitu. tapi ini hanya ngigau teh atau, ya ngigaunya itu dengan teriak atau dia sambil, nangis-nangis lagi ya Kang ya Mmm. seperti biasanya gitu kan atau cuman ngigau aja teh? Ya kalau cuman ngigo aja nggak terlalu kaget ya, karena mungkin Heeh, biasa kalau anak mungkin capek gitu. Kadang Mhm. kan anak kalau capek bermain suka ada ngigo, iya, bekas betul, main sama Iya, temennya iya, gitu betul ya. betul, Kalau betul. ini enggak, kayak, aku nggak mau ikut," sampai 3 kali gitu, kayak histeris anak tuh, nangis tapi mata merem nggak ada air matanya gitu. oh, Iya, Sehabis ngomong nggak mau ikut tuh, mhm, mmm, langsung nangis si anak. mmm, iya, nangis, "Aku nggak mau eee, ikut." Jadi heeh, dari situ juga kalau hati seorang ibu ya sempat Mmm. heeh, bertanyanya, "Lah ini mah nggak mau ikut siapa?" Terus heeh, kejadian apa, sampai ngigo gini, terus heeh, nangis, heeh, matanya ketutup, tapi air matanya nggak keluar. mmm, Ya Oh. otomatis kan itu langsung berpikirannya, "Ya ini apalagi, Mmm. kita," gitu. Tapi heeh, pada saat itu untungnya kan ada mmm, suami ya yang Mmm. udah mungkin udah peka atau mhm, gimana yang bisa Mhm. nenangin lah mmm, gitu. Mmm. Ya tetap kalau hati seorang ibu pasti tetap bertanya, ini siapa lagi? Karena kan emang iyalah, tiap hari yang selalu nemenin anak itu mmm, ibu gitu iya ya, iya iya, gitu. benar, Sedangkan yang diceritain sosok ini aja belum, apa namanya, iya, belum belum terungkap, terungkap, ada Mmm. lagi hal lain dan gitu hal ya, lagi ketambah mengigo dengan aku nggak mau ikut Mmm. gitu. mhm, Sempat ada khawatir gitu ke anak, sampai Oke. ke papanya heeh, juga bilang, "Ini anak kayaknya harus cepet-cepet dibawa," heeh, Mmm. gitu. Nah, setelah udahlah tenang gitu kan si anak tuh oleh ayahnya berarti kan, Ya, ya mmm, tidur biasa gitu kan iya, sampai keesokan harinya. Nah, teteh ada nanya lagi ke anak gitu kan, heeh, maksudnya, "Dede semalam kenapa?" Gitu kan, "Kok mmm, teriak-teriak kayak bilang nggak mau," gitu, dan Dede juga nangis. Teteh sempet nanya ke anak heeh, di sempat besokannya? setiap anak mengalami hal kejadian yang Betul. aneh itu pasti selalu ditanya Oke. Nah, gitu. ah, apa katanya? Ya dibilangnya katanya diajak ngikut gitu, nggak tahu ikut kemana gitu. Ya heeh, diajak aja kayak yang Mmm. mungkin kalau bahasanya mah, "Ayo ikut yuk sama aku," gitu. heeh, Mungkin diajak main atau diajak kemana heeh, gitu. Mhm. Nah, anak cuman yang terdengar di dalam egonya cuman, aku nah, nggak mau ngikut," ini gitu. diajak itu sama siapa? Apa ada anak nyerita? Ini yang ngajaknya itu siapa? Sempet ditanya juga Heeh, yang ngajaknya siapa, apa heeh, sosok Yulia itu kah heeh, gitu ya, iya, bukan katanya, bukan heeh, sosok itu. Ya heeh, langsung dong berpikirnya ke yang ceritaan anak pulang dari swalayan itu iya, ya Ayah, yang melayang, Oh, gigi iya. bertaring gitu, kalau bukan heeh, sosok si Yulia ini nih mmm, gitu. Mmm. Sempat dari situ mmm, tuh ada, udah kayak mulai parno gitu ya, aduh ah, ini anak kayak yang apa, ya udah ini malah udah harus bener-bener diobatin mmm, gitu. Mmm. mmm, Akhirnya ya nggak terlalu banyak nanya juga ya ke anaknya. iya iya, Ya mungkin kalau dari anak sendiri sih selalu bilang sosok itu yang tanduk mhm, merah, gigi bertaring gitu. ah, Ya mungkin ya kalau mungkin ya sosok itu yang melayang itu mungkin iya, ngikut gitu, iya nggak tahu iya, juga ya. iya, Makanya sama suami juga sering ngobrolnya, "Ini anak harus cepet dibawa nih, ini iya. anak harus cepet dibawa," Nah, gitu. setelah kejadian malam itu ya, anak ngigau kan, terus histeris, dia nangis, Mmm. sama seperti biasanya nggak keluar air mata. Besoknya kan teteh nanya, semalam itu diajak sama siapa, kan bagaimana, si anak pun ngejawab. Dari hari itu, apakah teteh ngelihat sesuatu yang beda dari itu anak? Ya si anak itu jadi terlihat beda ya Iya, Kang ya. iya. Maksud saya dalam artian begini kan, eee kita ini berbicaralah, makhluk yang berbeda Mmm. ya Kang ya, Mmm. dengan Yulia itu ya. Mmm. Kita berbicara makhluk yang berbeda. Apakah ini punya efek besar terhadap anak ya? Anak jadi, kelihat gimana atau misalkan ada perbedaan apa Iya. gimana gitu Teh? Ya jadi setelah sehari itu sikap anak tuh jadi aneh, Mmm. aneh dari Heeh, biasanya gitu iya, ya.
mau makan susah, disuruh mandi susah, pokoknya nggak dari biasanya aja. Anak tuh kayak yang berubahnya tuh drastis banget gitu ya. Serba susah aja pokoknya ya, dari mulai mandi, makan, yang biasanya mandi cuman sekata, "Nak mandi yuk," langsung gitu ya. "Nak makan dulu," langsung. Ini susahnya minta ampun ya. Terus terlebih-lebih lagi kalau setiap mau ke kamar mandi, mau buang air besar, buang air kecil, bahkan mau mandinya harus minta diantar si anak itu. Pada saat itu masih berpikir, ya oke lah, nggak apa-apa, biasalah mungkin lagi rewel anak itu. Sempet dipegang juga badannya, oh nggak panas, karena kan malamnya sempet demam ya gitu. Oh udah turun nih panasnya gitu. Cuman kok aneh nih anak, biasanya juga di rumah itu ya kalau mau apa-apa dilakuin sendiri. Jadi kok tiba-tiba nganter yuk, ngelihat anak tuh kayak sosok apa ya, takut gitu jadi ya. penakut. Betul kayak penakut, cuman nggak bilang, "Nak kamu takut ya," nggak bilang gitu, cuman udah ada dilihat keseharian full hari ini dulu gimana gitu. Ya aku pikir oh mungkin sekarang lagi ogo nih gitu ya, diantar dulu ke air awalnya gitu. Pas udah gitu saya beberapa kali nyuruh dia untuk merintahan suatu beda gitu dari yang lainnya. Jadi dari hari-hari lainnya tuh beda banget si anak itu. Akhirnya si anak itu pingin kemana, "Ma anter yuk," gitu. Tapi dari sikap anak minta anter tuh bukan kayak anak yang lagi rewel gitu. Tapi terlebih kayak anak yang ketakutan. Betul, kayak anak tuh kayak yang gimana sih anak kalau lagi takut gitu ya. Maaf saya potong. Dan itu dia minta antar itu padahal kondisinya di dalam rumah gitu. Ya kayak ke kamar mandi misalkan ya, atau misalkan dia mau taruhlah misalkan ngambil makanan di dapur, itu pun harus diantar. Harus diantar, bahkan untuk kayak ngambil pakaian, mau ganti pakaian aja yang biasanya sudah bisa ngambil baju sendiri, dia minta cuman bukan cuma minta antar aja, tapi tolong ambilin, tolong ini siapin gitu. Tapi dari postur tubuh anak tuh kayak aku takut gitu. Akhirnya setelah keseharian itu dari sifat anak dan sikapnya beda itu, saya tanya dong gitu ya, "Dek sini," gitu. Ditanya tuh ya kayak ngajak main atau makan yuk sama mama, disuapin aja gitu, diajak ngobrol lah biar anaknya tuh enak gitu ya buat ngobrolnya. "Nak kok kayak kemana-mana minta diantar mama terus, kenapa?" gitu. Awalnya nggak mau cerita, kayak yang diem gitu, "Enggak ma," tapi kayak yang ya aku takut gitu, aku takut nyimpen sesuatu lah ya. gitu. Terus aku bilang, "Kenapa, ada yang marahin?" Aku bilang gitu anaknya tuh. Gitu, oh berarti bukan gitu. Ada yang jahilin? Enggak gitu. Terus aku bilang kayak yang ngeberaniin diri, ya udah sok ada apa gitu ya. Nah dari situ si anak akhirnya mau bercerita gitu. Katanya kalau sosok yang melayang itu, yang tanduknya merah dan giginya, mulut anak tuh serem gitu. Katanya ada di sini. Iya ada di sini. Sempet kayak yang nggak ngeluarin kata-kata gitu ya. Oh ada di sini, kayak yang ekspresi aku tuh kayak gitu. Cuman mau nenangin juga bingung takut, juga. Ya akhirnya si anak ya udahlah, kayak yang bingung dari aku nyata. Oh ya udah tuh gitu, kayak ada di sini, ada di mana gitu ya. Sempet takut juga kayak ke anaknya juga, kayak aduh takut keganggunya tuh lebih lagi. Ya akhirnya aku tuh kayak mutusin, nih aku harus pergi nih ke rumah mama aku gitu ya, kayak ngungsi gitu. Aku harus pergi gitu. Cuman dari situ tuh karena mungkin rasa takut juga ya gitu, takut suami nggak ada di situ, cuman berdua gitu, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba anak bilang jeleb gitu, sosok itu ada di sini gitu, kayak yang orang aku aja nggak pernah lihat tapi takut, apalagi anak gitu mikirnya. Ya akhirnya telepon lah aku suami gitu ya, diceritain gitu kalau sosok itu katanya ada di sini. Otomatis takut gitu ya, karena udah akhirnya minta suami gitu ya untuk aku pengen sana lah, pengen kayaknya minta izin dulu gitu, pengen ngungsi gitu, karena takut juga kan mau gimana, jadi
nggak puguh lah Iya, gitu Iya, kita iya, iya. ngejalanin sehari-harinya Benar, benar, gitu. benar. Karena si Oke. anak tuh dengan ketakutannya dia tuh emang ya emang kalau anak kan mungkin udah ngelihat ya Iya, ayah benar. dengan sosok itu udah ngelihat kayak yang aku takut gitu karena beda Nah, kalau dari gestur tubuhnya pun anak Betul. kalau Iya. anak ketakutan tuh iya, kita ngelihatnya lain. beda gitu. Dan Betul. khawatirnya kan makin didiamkan makin Iya. ya maksudnya ke anaknya makin Semakin parah secara parah, psikis ya, secara psikisnya psikis, juga. secara mentalnya anak Makanya bisa tindakan keganggu. teteh tuh ya udah mending ngungsi dulu gitu. Dan Ah, akhirnya Ya akhirnya pergilah ke rumah mama diantar suami pada saat suami lagi kerja siang. itu di oke. besokannya. Ya di Hmm. besokannya karena Aha. pada saat itu takut juga ya ke anaknya gitu mau langsung atau Hmm. takutnya ini mama juga nih takut Iya, gitu. iya, iya. Jadi kan kalau kata ini aku takutnya anaknya teh yang harusnya orang tua teh ngelindungi anak ketika Iya, anak bilang takut tapi ini betul. sama-sama takut Benar. gitu. Akhirnya diantar lah gitu Mhm. untuk mungkin ya apa ngeredam ketakutan Iya. gitu ya. Aha. Akhirnya diantar untuk ke rumah mama. Setelah nyampe di rumah mama, apakah memang jadi membaik teh atau ternyata di rumah mama pun Sama. tetap sama anak atau teteh ngerasain hal yang aneh? Ya kalau dari menurut pandang saya malah jadi lebih ekstrim gitu. Oh, Ya, di rumah mama tuh malah lebih menjadi-jadi. ya malah lebih menjadi-jadi ya mungkin Aha. sosok itu masih mengikuti Iya. mungkin gitu ya Aha. karena kalau dari saya sendiri tidak Iya, melihatnya gitu iya. cuman kan yang namanya ibu lah bisa ngerasain gitu ke Benar. anak ya. Hmm. Akhirnya ya banyak cerita juga pada saat di rumah mama itu. Nah, Banyak cerita ya yang memang ada hal apa ya di pada rumah saat itu mama? sih anak tuh kayak yang ngalamin ya mungkin ngelihat sosok itu gitu Mhm. karena sempet juga gitu si anak tuh kayak yang didoain sebisa-bisa kita lah misalnya ya Sama keluarga gitu. iya gitu Ah, didoain gitu tuh ah. kayak si matanya tuh melotot gitu melotot Si anak itu melotot. matanya tuh Ah, melotot gitu kemudian melotot terus ya kejadian lainnya tuh kayak mau sholat ah, kayak yang nggak boleh gitu narik-narik kaki gitu kayak ngelarang untuk sholat. kayak yang ngelarang Oh. untuk kita beribadah Ah, gitu ah. entah itu terpengaruh dari sosok itu Iya. atau apa juga nggak ngerti ya gitu Ah, ya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin pikirnya ya sosok itu emang mengikuti gitu mhm. kemanapun si anak pergi kayaknya emang mengikuti Iya, gitu iya, begitu benar. jadi Ah, mau nggak mau gitu aku tuh ini anak benar-benar harus dibawa gitu iya, benar-benar iya. harus dibawa dan Ah, kalau kata ininya diobatan lah gitu iya, ya iya benar. Oh, jadi ternyata di rumah mama teteh pun ini anak iya kelakuannya ya masih semakin aneh ya Kang ya. Aneh. iya Ya, semakin jadi aneh sempat sama keluarga dibacain si anak itu malah melotot. melotot matanya. Tapi itu tanpa ada keluar omongan teh. Ya gitu. mungkin masih dari apa Cuman melotot aja gitu. dari apa gerak-geraknya aja Iya, gitu nah pas begitu teteh mau sholat ya kaki ditarik-tarik itu pun sama tanpa Sama. ngomong cuma Iya, narik-narik aja. narik-narik aja Nah teteh saat itu ada nanya ke anak kenapa kamu gitu misalnya mama mau sholat nih. Teteh ada ngomong seperti itu. sempet ada gitu Ah. cuman kayak anak tuh kayak yang kita tuh gak boleh gitu mau beribadah tuh kayak yang kayak yang ngelarang gitu Iya. itu kan maksudnya sifat yang aneh juga ya yang gak Iya. biasanya dari dia gitu kan kita sampai ditarik kaki mata melotot itu kan menurut pandangan udah kayak ini udah nggak bisa gitu ya ini udah nggak bisa Iya, iya. didiamin lagi nih anak udah emang bener-bener tuh gitu Iya. ya mungkin sosok itu masih mengikuti Iya. gitu ya Nah kemudian teteh akhirnya cerita lagi lah ke suami Iya. mungkin kejadian di rumah mama ini. ya pada saat itu saya langsung cerita ya ke suami gitu kalau si anak tuh mengalami hal yang lebih aneh lagi di rumah mama saya itu akhirnya suami saya itu ya memutuskan untuk pulang gitu ya pulang ke rumah gitu apa maksudnya ingin lebih jelas lagi mungkin ya akhirnya saya berceritalah tentang keanehan yang dialami di rumah mama saya itu nah akhirnya suami pun juga memutuskan ya udah ini udah nggak masuk akal gitu ya udah nggak masuk akal buat si anaknya mengalami hal-hal yang aneh
Akhirnya untuk besoknya kita memutuskan untuk pergilah ke teman suami yang Ustadz itu ya, untuk pergi, dan singkat ceritanya kita pergi ke sana berempat ya. Aku, suami aku, kakak perempuan aku, dan anak aku pergi ke Ustadz itu. Karena kakak aku lebih ingin apa sih yang terjadi sama ponakannya gitu, pengen lebih ketahu gitu ya, lebih ketahu. Akhirnya pergilah ke Ustadz yang teman suami aku teh, diceritakanlah hal-hal yang aneh dari mulai anak yang sering nangis-nangis sampai yang sosok yang seperti itu diceritakan. Dan akhirnya si Ustadz pun itu kayak udah merasakan hal yang aneh mungkin ya. Akhirnya si Ustadz itu bilang kalau di anak tuh, di belakang anak tuh ada 2 sosok katanya. Ada 2 sosok. Iya. Ada 2 sosok makhluk. Yang satu itu seumuran anak saya, sebayalah dengan anak saya. Dan yang satunya lagi itu sosoknya tuh tinggi, gede banget katanya badannya, merah, badan tuh merah semua, sampai tanduk merah dan giginya tuh bertaring. Berarti memang ya betul gitu ya, yang dirasain atau diceritain sama anak tuh yang pertama mungkin yang tadi Yulia itu yang temen main dia gitu. Terus yang kedua yang mungkin ngikut dari swalayan itu. Oke, kemudian? Nah kemudian Ya, kemudian itu ada nanya atau gimana? Iya, karena rasa pengen tahu itu saya tuh bertanya kepada Ustadz itu. Sebenarnya ini sosok ini tuh siapa, datangnya dari mana, tujuannya tuh mengikuti anak saya tuh apa gitu. Karena saya sendiri pun pengen tuh anaknya tuh kalau diibaratkan kasarnya mah pengen anak tuh normal. Kayak anak biasanya gitu. Akhirnya si Ustadz itu kayak yang gimana gitu awalnya, karena saya bertanya, saya pengen tahu gitu, ini awalnya dari mana, ini tujuannya untuk apa ke anak saya. Ya akhirnya si Ustadz itu menyarankan untuk di mediator gitu. Jadi untuk disarankan sama Ustadz itu ya kalau memang mau bertanya ya pakai mediator gitu. Nah saat itu memang siapa yang jadi mediatornya? Ya kebetulan kakak saya ikut. Kakak saya ikut. Iya. Jadi kakak teteh yang mau jadi mediatornya. Nah kemudian? Ya itu mungkin ya di mediator dengan bahasa Ustadznya seperti itu, karena saya kan nggak ngerti juga ya. Ya akhirnya dimasukin mungkin ke si tetehnya gitu, karena kan kalau dari saya pribadi kurang paham ya, jujur ya, karena tidak tahu gitu. Ya akhirnya dimasukin mungkin atau apalah, saya juga nggak tahu gitu. Ya mungkin dimasukin sama Ustadznya dengan bahasa Ustadznya yang mungkin jauh lebih tahu, yang ngedoa yang jauh lebih tahu dari saya yang awam gitu. Akhirnya masuklah ke kakak saya yang perempuan. Terus ada ngomong apa aja itu makhluk sudah masuk? Setelah dimasukin ke badan kakak aku, setelah dibaca-baca sama Ustadz begitu, masuklah ke dalam badan kakak aku, dan aku ngedengar suara sosok laki-laki dan suara sosok anak kecil barengan dengan anak saya. Pada saat itu juga dia itu menjerit, menangis sekencang-kencangnya, sehebat-hebatnya. Dan yang aku dengar pada sosok laki-laki itu bilang, aing hayang budak ieu gitu. Pada saat itu saya pengen anak ini. Iya, saya pengen anak ini berulang kali. Aing hayang budak ieu, aing hayang budak ieu. Dan setelah sosok laki-laki itu bilang begitu, mendengar suara anak perempuan yang menangis dan memanggil nama anak aku. Manggil nama anakku. Jadi kayak yang anak kecil mau dipisahin gitu. Coba saya perjelas lagi ya mungkin Kang. Jadi si sosok yang masuk ke kakak teteh ini tuh bilang, yang pertama cowok gitu kan, bilang aing hayang budak ieu. Jadi saya pengen anak ini gitu kan. Nah berbarengan dengan masuknya si goib itu ke kakak teteh itu tuh, nah anak teteh ngejerit. Ngejerit hebat sampai kayak nangisnya tuh kayak bukan nangis anak kecil yang enggak gitu, kayak yang histeris aja ya gitu. Otomatis kan sontak kaget gitu. Nah yang kedua teteh pun ngedenger dari
kakak teteh yang Iya. dimasukin itu Nah. suara anak Anak kecil. kecil manggil nama-nama anak aku. Oh iya, Oke. mungkin sosok si Yulia itu ya Kang ya. Iya, Iya, Yulia. sosok Yulia itu. Oke. Nah kemudian akhirnya diterusin lah itu ritual sama Ya ustadznya gitu. diterusin Nah, ritual ya, Ustadz baca doa-doa yang aha, karena kan nggak paham juga ya, karena cuma ya, Ustadz yang nah, paham gitu. Hmm. Akhirnya dibacain doa-doa itu, dan sosok itu entah kemana gitu ya. Anak saya ngejerit kayak yang ngelepasin semua gitu, ngejerit barengan bersama kakak saya yang perempuan itu. Jadi entah kemana sosok dua makhluk iya, itu, Mhm. saya tidak ngerti kemana arahnya gitu ya. Cuman ngelihat anaknya tuh kayak yang ngejeritnya tuh ngejerit kayak yang ngelepasin sesuatu. ngelepasin Iya, sesuatu paham, yang paham. wah Iya, gitu, iya. gimana pokoknya tuh kayak yang udah mungkin lepas atau apa. Mhm. Dan setelah itu sikap dan perilaku anak saya tuh kembali kayak seperti biasanya Normal gitu. lagi. Iya, seperti itu. Oke. Subhanallah. Tapi Teh untuk sekarang ini kita berbicara untuk sekarang Iya. ini. Semuanya udah oke. Anak Teteh udah. Alhamdulillah anaknya udah beraktivitas seperti biasanya, main sama Alhamdulillah. anak yang seumurannya biasa. Iya, berarti sekarang itu umurnya udah SMP berarti ya. SMP Oh, kelas 2. sekarang itu. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerita yang luar biasa Iya. ya Teh ya, pengalamannya. Iya ini urusan anak sih Kang Dep ya. Kerasa sama kita lah gitu Betul. kan ya. Anak itu segalanya ya Teh ya. Iya, Kerasa betul. sama saya, sama Kang Dep, ada hal sekecil apapun kalau urusan anak gitu kan ya, kita itu wah bener. Mau ditenang-tenang pun kita nggak akan bisa tenang. Iya, Sebelum betul, segala betul. sesuatunya kita bisa beresin ya Teh ya. Oke. Kang Dep. Oke, ya luar biasa sih Teh ya ceritanya, karena ya anak rentan ya Kang ya. Betul. Anak Betul. di bawah maksudnya balita lah kita bilang, Iya. balita gitu kan, di bawah 5 tahun itu memang sangat rentan akan hal-hal yang Sifatnya goib gitu kan. Iya. Ya nggak bisa kita pungkiri ya Teh ya, maksudnya kalau anak tuh pasti akan sensitif akan hal itu. Betul. Tapi kesensitifannya itu sejauh mana dan Iya. cara kita preventifnya itu Betul. seperti apa Betul. gitu. Betul. Iya, betul sekali. Dan tindakan Teteh yang benar juga sebenarnya ya kan ya, Iya. karena maksudnya ya Teteh berdua di rumah yang notabene Teteh nggak lihat itu makhluk Iya. sampai ke ritual terakhir pun kan Teteh Iya, nggak ngelihat sama sekali Sama makhluk sekali. itu, cuman anaknya yang lihat Iya. ya. Dan memang ya kalau misalkan kita di posisi Tetehnya ini kan ya nggak banyak hal juga yang bisa dilakuin ya. Betul. Gitu kan, yang ada mungkin paranoid gitu ya. Paranoid, ya. Ngelihat anak gitu kan ya, bisa ngobrol sendiri gitu kan, ngebilangin ada yang nyamper dan lain sebagainya ya. Betul. Memang hal yang menakutkan juga gitu ya. Oke, buat teman-teman konklusinya untuk podcast kali ini, dari kejadian atau ceritanya narasumber yang disampaikan di video kali ini, dari situ kita bisa belajar dalam artian seperti ini. Di saat kita ngelihat anak kita ya lagi main, lagi seru, lagi anteng ya Kang ya, bermain sendiri ya, mau itu di rumah, di teras rumah gitu ya, atau di mana, kita ngelihat anak kita lagi anteng main sendiri ya. Saya hanya menyarankan kita sebagai orang tua, di saat anak kita ya yang masih balita, yang masih kecil bermain sendiri dan dia seperti berkomunikasi, saya hanya menyarankan ke teman-teman semuanya, mau ibu-ibu muda, bapak-bapak muda gitu ya, atau teman-teman yang masih punya balita, jangan kita beranggapan jangan diganggulah anak kita lagi anteng, anak kita lagi seru main ya. Ya, saya menyarankan jangan dibiarkan. Ya, tindakan apa yang harus kita lakukan? Samperin itu anak. Ya, samperin itu anak gitu ya. Kita komunikasi dengan itu anak, tanya, "Dek, lagi main apa? Oh, ini mainnya seru ya. Ini gimana? Kenapa?" Tujuannya yaitu untuk ngekat, untuk motong bila mana kalau si anak itu ternyata ada nih. Iya. Ya, ada lawan bicaranya, makhluk yang tak kasat mata. Yang dimana kita sebagai orang tuanya nggak bisa ngelihat, anak kita bisa ngelihat. Nah, tujuan kita datang ke dia gitu kan untuk nge-cut off
ya untuk mutusin apa komunikasi dia gitu kan ya dengan itu makhluk. Kalau ternyata memang itu ada. Dan misalkan kalau ternyata misalkan itu cuma imajinasinya gitu kan, ternyata itu nggak ada gitu kan. Ya kenapa kita harus cut juga? Ya karena kalau lama kelamaan si anak pun terus-terusan berimajinasi pun itu pun nggak baik. Ya menurut saya gitu kan, itu pun nggak baik. Ada baiknya gitu kan ya dia atraktif atau interaktif dengan kita gitu ya, atau dengan yang sesuatu yang benar-benar real ya Kang ya. Ada lawan bicaranya, ada sesuatu yang bisa dia bahas bareng-bareng gitu ya. Itu lebih baiknya seperti itu. Ya just advice ya Kang ya. Kita hanya menyarankan betul, aja. Betul. Dan meskipun memang kebanyakan anak di zaman sekarang ya gadget gitu ya, gadget, dipegang gitu kan, tapi di luar dari situ ada part dimana mungkin ada ya juga sebagian yang masih juga gitu kan ya bermain dengan mainannya atau apa. Saya hanya menyarankan ya selepas itu gitu kan kita harus lebih preventif seperti yang tadi Kang Dep bilang, kita pun harus lebih aktif, lebih proaktif ya, lebih atraktif juga untuk merhatiin anak-anak kita. Oke, Teteh, hatur nuhun. Sami-sami Sudah mau berkunjung ke studio kita ya Kang ya, untuk menceritakan ya kisah yang selama ini misteri buat Teteh gitu kan ya. Maksudnya dalam artian ya Teteh nggak tahu sama sekali ini sosok gitu kan, cuman sebatas tahu cerita dari anak si namanya itu kan Yulia itu gitu kan. Ya tetap jadi misteri gitu kan buat Teteh. Tapi di balik itu memang ini cerita luar biasa sih. Kalau berhubungan dengan anak ya kan kita pasti itu akan ya segala usaha lebih aware dan segala usaha kita akan lakukan untuk anak. Oke, terima kasih ya Teh. Sekali lagi sehat-sehat terus untuk Teteh dan keluarga. Amin. Ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Pesan terakhir seperti biasa dari kita, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.